Ya, bahwa memang saat ini terjadi krisis energi di beberapa negara, terutama di Eropa, terkait dengan kenaikan harga gas yang memang cukup tinggi, dan juga terkait dengan juga ternyata renewable energy di sana masih membutuhkan backup energi, dan saat ini akhirnya kembali batu bara menjadi salah satu prioritas ataupun pilihan untuk energi di beberapa negara tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga batubara yang cukup signifikan. Saya melihatnya bahwa kenaikan ini kemungkinan akan terus berlangsung sampai akhir tahun ini, mengingat ada beberapa momen. Pertama, saat ini sudah memasuki musim dingin, di mana kebutuhan akan energi akan terus meningkat. Kedua, juga akan memasuki fase Natal, di mana jelas sekali kegiatan energi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga, karena memang musim dingin, terus juga butuh penghangatan untuk negara-negara di Eropa dan Amerika, sehingga di tengah harga gas yang cukup tinggi ini, batu bara saya kira tetap menjadi pilihan yang utama, dan kemungkinan ini akan terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, ataupun paling tidak di Januari 2022 kenaikan batu bara akan tetap berlangsung, dan saya kira harga batu bara akan terus bertahan sampai di awal 2022 yang nanti. Dampak kenaikan harga batu bara untuk dalam negeri ada beberapa hal ya yang bisa kita nikmati. Yang pertama adalah dari sisi PNBP itu mengalami kenaikan pastinya, terutama PNBP di sektor minerba, karena kenaikan harga batu bara secara global ini secara otomatis akan mempengaruhi HBA kita, harga batu bara acuan, di mana ini menjadi salah satu acuan kita dalam penerimaan PNBP di sektor minerba. Jadi saya kira itu salah satu keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah PNBP di sektor minerba. Yang pasti selain itu juga ada manfaat lain yang bisa didapatkan, yaitu terkait dengan penerimaan pajak yang lain ataupun penerimaan fiskal dari para kegiatan pengusahaan batubara ini, sehingga saya kira di tahun 2021 ini penerimaan negara baik itu PNBP maupun non PNBP ataupun pajak itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2020 yang akan datang. Jadi ada manfaat yang bisa kita terima, terutama dari dalam negeri terkait dengan kenaikan harga batubara di tingkatan global ini. Ya, bahwa memang kita tahu bahwa hampir seluruh pembangkit PLN saat ini, bahkan 90% pembangkit PLN menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Pastinya ini menjadi salah satu kekhawatiran PLN dan juga pemerintah di tengah harga batu bara yang terus mengalami kenaikan, di mana dikhawatirkan para pengusaha akan lebih memfokuskan kepada kegiatan ekspor mereka. Namun demikian, pemerintah sudah membuat satu aturan main ataupun satu aturan setingkat Kepmen, yaitu terkait dengan DMO ataupun Domestic Market Obligation, di mana di sana ada kewajiban bagi pengusaha batubara untuk 25% untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk juga untuk PLN. Dan saya kira juga pemerintah kemarin cukup tegas ketika melarang perusahaan batubara untuk melakukan ekspor yang memang kebijakan ataupun nilai ekspor mereka kurang daripada yang ditargetkan oleh pemerintah. Jadi saya kira kenaikan batubara ini memang sedikit banyak bisa mempengaruhi, tetapi saya kira pemerintah cukup aware bahwa PLN ini dinikmati oleh masyarakat banyak, oleh masyarakat kecil. Jadi ketika memang nanti harga batubara cukup tinggi dan mempengaruhi biaya pokok produksi daripada listrik, maka akan memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan kemungkinan terjadinya kenaikan tarif dasar listrik ataupun beban subsidi yang akan terus meningkat. Jadi saya kira sejauh ini selama pemerintah konsisten dan tidak mendapatkan tekanan dari para pengusaha batubara untuk menaikkan harga DMO, saya kira pasokan untuk PLN juga cukup aman, dan saya harap para pengusaha batubara pun tetap mau berkorban dalam artian membantu negara dengan tidak mengotak-atik harga DMO di tengah harga yang batubara saat ini cukup tinggi. Saya kira ini adalah salah satu bentuk nasionalisme ataupun perjuangan usaha daripada pengusaha batubara untuk tetap mensuplai kebutuhan dalam negeri dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, dengan harga yang sudah ditetapkan sebesar $70
per metrik ton untuk kebutuhan dalam negeri, sepertinya ini tidak akan terlalu berdampak terhadap tarif dasar listrik selama memang dari pihak penguasa ataupun pengusaha tidak bekerja sama untuk melakukan kenaikan terhadap DMO. Jadi saya kira selama semuanya masih aware dan masih peduli terhadap PLN dan juga masyarakat, harapan saya tidak ada yang mengotak-atik untuk harga DMO tersebut, sehingga kenaikan ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tarif dasar listrik yang sedang terjadi saat ini, mengingat dari 2017 PLN pun tidak pernah menarikkan tarif dasar listrik, dan saya kira jangan kembali dibebani dengan adanya perubahan harga DMO, sehingga akhirnya biaya pokok produksi bagi PLN ini mengalami kenaikan yang juga yang cukup signifikan. Saya kira ini salah satunya, atau terkait dengan BBM, saya kira memang tidak akan sama, karena BBM kan dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan juga ICP kita ataupun MOPS sebagai acuan. Sejauh ini memang harga minyak dunia memang terus mengalami kenaikan yang juga yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan harga batu bara, tetapi saya melihatnya bahwa pemerintah untuk BBM ini masih menahan harga, dalam artian untuk premium itu masih tetap sama, untuk Pertalite juga tetap sama, dan Pertamax yang dijual oleh Pertamina pun tetap sama. Bahwa memang ini akan menjadi tekanan bagi Pertamina, iya, terutama untuk bahan bakar bukan penugasan dalam hal ini seperti Pertalite maupun Pertamax, di mana Pertamina akan terus terdepresiasi karena memang tidak pernah mengalami kenaikan harga sejak tahun 2020, sedangkan harga minyak dunia dibandingkan 2020 ini mengalami kenaikan hampir 100%. Jadi saya pastikan ini akan menjadi beban bagi Pertamina terkait dengan harga BBM selama tidak ada penyesuaian. Ya, dengan kenaikan harga batubara yang cukup tinggi ini, siapa yang diuntungkan? Pasti adalah pengusaha batubara. Sejauh ini saya kira kalau kita cermati pergerakan saham emiten batubara di Bursa Efek, selama kenaikan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ambil contoh Adaro, juga harga saham batubaranya juga mengalami kenaikan, terus juga KPC juga emiten Bakri pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan juga Indika Energi. Saya kira mereka lah yang memang menikmati secara optimal terkait dengan kenaikan harga batubara ini, dan pemerintah pun terus meminta kepada mereka pengusaha untuk mengenjot produksi, mengingat sejauh ini target produksi masih belum tercapai, dan saya kira jika memang tercapai juga pastinya negara juga akan mendapatkan keuntungan juga, tadi dari yang seperti saya sebutkan di awal, dari sektor PNBP maupun perpajakan, di mana pastinya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan 2020. Dan kenaikan ini pun berdampak juga pastinya untuk para pekerja ataupun kontraktor di perusahaan batubara. Saya kira untuk wilayah-wilayah yang memang ada pertambangan batubara, yang di sana akan mengalami sedikit pertumbuhan perekonomian karena kegiatan di sana berlangsung secara optimal, sehingga perekonomian di wilayah yang ada tambang batubaranya pun bisa hidup kembali.